Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya untuk teman-teman C1 Manajemen dan beserta Ibu dosen. Kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh media sosial dan promosi terhadap minat beli pada Braille Beauty. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, adapun anggota kelompok 9 yang pertama ada saya sendiri, Dwi Ciani dengan NPM 202-032-121-006. Yang kedua ada Igede Indrawan dengan NPM 202-032-121-020. Yang ketiga ada Gede Jaya Prasetya Putra dengan NPM 202-032-121-029. Yang keempat ada Komang Dipa Mahendra dengan NPM 202-032-121-036. Dan yang terakhir ada Loh Komang Maitri Jayani dengan NPM 202-032-121-043. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 mengenai latar belakang masalah. Dengan semakin populernya penggunaan internet, sosial media memiliki peranan yang penting sebagai alat komunikasi yang dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan saling terhubung. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi semata, akan tetapi sebagai sebuah peluang bagi produsen mengenai alat marketing seperti promosi dan pemasaran. Strategi promosi pemasaran adalah upaya yang dilakukan untuk memberitahukan atau mengenalkan suatu barang atau jasa dengan elemen-elemen promosi seperti periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan langsung dengan cara mempengaruhi konsumen agar tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa, sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. Minat beli konsumen merupakan sebuah perilaku konsumen di mana konsumen mempunyai keinginan dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk yang ditawarkan. Kemudahan penggunaan media sosial serta pencarian informasi adalah tahap terpenting bagi konsumen untuk mengambil keputusan dalam berbelanja di media sosial. Sebelum melakukan pembelian, konsumen akan mencari terlebih dahulu mengenai informasi, produk yang diinginkan, ataupun yang ditawarkan oleh produsen. Di era modern ini, kebutuhan dan keinginan terus meningkat. Dari perkembangan inilah muncul berbagai kebutuhan yang terus berkembang mulai dari gaya hidup, makanan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah produk perawatan tubuh dengan berbagai jenis. Braille Beauty sebagai salah satu contoh brand kecantikan yang memanfaatkan sosial media. Produk unggulan yang ditawarkan oleh brand kecantikan ini adalah sabun mandi, body scrub, dan body serum yang diklaim dapat mencerahkan warna kulit secara merata dengan cepat. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka ada permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah media sosial berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada usaha Braille Beauty? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen pada produk usaha Braille Beauty? Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen pada usaha Braille Beauty. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen pada usaha Braille Beauty. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi Braille Beauty Bali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, kajian yang menarik, serta sebagai bahan pertimbangan dan manfaat bagi owner Braille Beauty tentang variabel bauran yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk usaha Braille Beauty untuk menentukan strategi pemasarannya. Yang kedua, bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta melatih kemampuan analisis penulis dan berpikir sistematis, serta sebagai dasar perbandingan sejauh mana teori-teori yang diperoleh selama kuliah dengan penerapannya, sehingga dapat diketahui relevansi teori yang dipelajari dengan kondisi yang ada di lapangan. Baik, perkenalkan nama saya Gede Indrawan, NPM 020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu di bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media berbasis online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog, social network, atau jejaring sosial
wiki, dan dunia virtual. Selanjutnya, minat beli. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah, keinginan. Minat merupakan kecenderungan efektif seseorang untuk membuat pilihan aktivitas. Kondisi-kondisi individu dapat merubah minat seseorang. Selanjutnya, promosi. Pengertian promosi menurut para ahli. Yang pertama, Brett Kotler. Menurut Kotler, promosi adalah strategi pemasaran sebagai bentuk komunikasi dengan pasar melalui proses komposisi marketing mix. Kedua, Lois dan David. Kedua pakar ini berpendapat bahwa promosi merupakan sebuah kegiatan yang membujuk, memberikan informasi, dan mempengaruhi konsumen agar membeli sebuah produk. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Fenomena yang terjadi pada startup Brill Beauty ini terlihat dari minat beli konsumen yang menurun. Akibatnya memberikan dampak pada pendapatan yang diperoleh. Namun, fakta yang terjadi yaitu dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemilik usaha untuk memaksimalkan media sosial dengan melaksanakan promosi yang konsisten, sehingga konsumen memiliki rasa minat beli. Dengan demikian dapat kita hubungkan dengan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, media sosial dan promosi bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk usaha Brill Beauty. Selanjutnya, hipotesis kedua, media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk usaha Brill Beauty. Selanjutnya, hipotesis ketiga, promosi mempengaruhi positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk usaha Brill Beauty. Selanjutnya, kerangka konsep. Berdasarkan landasan teori penelitian, maka selanjutnya dapat menghubungkan variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Variabel bebas X yaitu yang pertama media sosial dan yang kedua promosi. Selanjutnya variabel terikat atau Y yaitu minat beli. Perkenalkan, nama saya Gede Jaya Prasetya Putra, IPM 029. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yaitu di bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online melalui media sosial Facebook Brill Beauty Bali serta melalui website https://brillofficial.com/. Berdasarkan masalah yang diteliti, penulis membatasi ruang lingkup hanya pada pengaruh media sosial dan promosi terhadap minat beli konsumen pada media sosial Facebook Brill Beauty Bali. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 28 Maret 2023. Objek penelitian. Sebagai objek, dalam penelitian ini adalah media sosial Facebook Brill Beauty dengan akunnya Brill Beauty Bali serta melalui website https://brillofficial.com/. Selanjutnya, populasi dan metode penentuan sampel. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelanggan yang melakukan pembelian produk Brill Beauty dilihat dari yang melakukan pembelian melalui media sosial Facebook dan website Brill Beauty. Selanjutnya, sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel representatif adalah tergantung indikator dikali 5-10. Dalam penelitian ini, terdapat 21 indikator, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 5 kali 21 jumlah indikator, yaitu 105 responden. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis data. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka serta tidak dapat dihitung. Data kualitatif adalah data yang menyajikan informasi. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan informasi pada produk Brill Beauty, seperti data jenis produk, informasi secara umum dari awal mula terbentuknya bisnis perawatan kulit tubuh Brill Beauty tersebut, dan pengelolaan dari bisnis produk Brill Beauty ini. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka serta dapat dihitung dan cara pembahasannya bisa diuji dengan uji statistik. Data kuantitatif ini menggunakan data hasil sebaran kuesioner pada konsumen usaha Brill Beauty
data transaksi Bril Beauty dari tahun 2021 sampai 2023. Selanjutnya, sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber objek penelitian. Data primer yang diperoleh secara langsung dari perusahaan atau manajer bagian pemasaran, dan beberapa karyawan yang bersangkutan dengan penjualan produk dan data sebaran kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri penggunanya oleh peneliti, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak perusahaan. Data sekunder pada penelitian ini adalah data persentase penjualan dari bisnis Bril Beauty dari tahun 2021 sampai 2023 yang diperoleh melalui hasil akumulasi target dan pendapatan secara aktual dari bisnis Bril Beauty, data produk dan harga Bril Beauty. Selanjutnya, identifikasi variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah media sosial sebagai X1 dan promosi sebagai X2. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah minat beli yang sebagai Y. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Komandiva Mahendra. Perkenalkan, nama saya Komandiva Mahendra, NPM 036. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, di mana dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan secara langsung tentang objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan dengan melihat dan mengamati fitur sosial media Facebook Bril Beauty. Selanjutnya, melakukan observasi terhadap jumlah transaksi yang dihasilkan oleh Bril Beauty dalam kurun waktu 2 tahun, 2021 hingga 2023. Yang kedua ada kuesioner. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengakuan daftar pertanyaan tertulis kepada masyarakat atau pengguna media sosial yang sehubungan dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis kuantitatif dilakukan setelah data yang diperoleh terkumpul dan digunakan dengan mempergunakan model-model matematis untuk menganalisis data yang bersifat bilangan atau bersifat data kuantitatif. Yang kedua, uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui berubahnya variabel terikat minat beli Y yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu media sosial X1 dan promosi X2. Selanjutnya, bab 4. Analisis data dan pembahasan. Deskripsi data. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen pada usaha skincare Bril Beauty. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelanggan melakukan pembelian ke skincare Bril Beauty adalah 5x21 jumlah indikator yaitu 105 responden. Dilihat dari yang melakukan pembelian melalui media sosial Facebook, WhatsApp, dan website Bril Beauty. Penentuan jumlah sampel representatif tergantung indikator dikali 5-10. Dalam penelitian ini terdapat 21 indikator, maka jumlah sampel yang digunakan yaitu 105. Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian angket yang disebarkan pada tanggal 20 September 2022 kepada konsumen dari Bril Beauty. Jumlah angket yang disebarkan sebanyak 105 dan telah kembali dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, analisis data. Data karakteristik responden merupakan data responden yang dikumpulkan untuk mengetahui profil responden penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 105 konsumen Bril Beauty, dapat diketahui gambaran tentang karakteristik menurut usia, jenis, kelamin, jumlah pembelian, pendidikan terakhir, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Pengaruh media sosial dan promosi terhadap minat beli pada Bril Beauty. Berdasarkan uji F secara simultan diperoleh nilai F hitung 43.810, lebih dari F tabel 2,69. Dengan nilai signifikansi F adalah 0,00, lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel media sosial X1 dan promosi X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen atas produk yang ditawarkan oleh Bril Beauty. Dengan nilai R2
sama dengan 56,5%. Yang berarti bahwa sebesar 56,5% minat beli konsumen terhadap Braille Beauty dipengaruhi oleh variabel media sosial X1 dan promosi X2. Sedangkan sisanya sebesar 43,5% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Luhkoma Maitri Cahyani. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil penelitian pengaruh media sosial terhadap minat beli pada Braille Beauty. Pengaruh media sosial terhadap minat beli diperoleh T-Hitung 7.860 lebih besar dari F-Tabel 1.660 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima yang berarti bahwa variabel media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Maka lebih banyak informasi melalui konten yang dipublikasikan di media sosial Braille Beauty, maka akan memberikan pengaruh bagi pengikut media sosial Braille Beauty untuk melakukan pembelian produk Braille Beauty yang diidentifikasikan melalui kepuasan konsumen atas informasi, harapan konsumen atas informasi, kepercayaan konsumen atas informasi, membangun hubungan dengan konsumen, komunikasi dan interaksi yang terjadi setelah konsumen membeli produk. Kemudian, pengaruh promosi terhadap minat beli T-Hitung 4.281 lebih besar dari I-Tabel 1.660 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima yang berarti bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Maka, promosi yang baik dapat memberikan peluang untuk melakukan pembelian konsumen dengan memfokuskan pada periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, dan public relation. Selanjutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang media sosial dan promosi terhadap minat beli pada Braille Beauty, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, media sosial berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat beli pada produk Braille Beauty. Hal ini berarti bahwa semakin baik informasi yang diberikan mengenai produk pada media sosial Braille Beauty, maka akan semakin tinggi minat beli konsumen terhadap produk Braille Beauty. Yang kedua, promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat beli konsumen terhadap produk Braille Beauty. Hal ini berarti bahwa semakin baik strategi promosi dan bentuk promosi yang ditawarkan oleh pihak Braille Beauty kepada konsumennya, maka akan semakin tinggi minat beli konsumen terhadap Braille Beauty. Kemudian, saran bagi usaha Braille Beauty. Secara keseluruhan, media sosial pada produk Braille Beauty sudah cukup baik, namun Braille Beauty hendaknya melakukan komunikasi terhadap setiap konsumennya. Pihak Braille Beauty perlu membangun hubungan baik dengan konsumen melalui media sosial dengan cara membalas secara keseluruhan pernyataan konsumen pada fitur direct message Facebook. Selain itu, melakukan repost setiap unggahan konsumen yang mencantumkan nama Facebook Braille Beauty di konten Facebook konsumen yang telah menerima produk dari Braille Beauty. Pihak Braille Beauty hendaknya melakukan pengenalan produk yang lebih jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan upload konten story Facebook maupun feed Facebook sehingga dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan konsumen lebih mengenal produk Braille Beauty dan mendorong konsumen untuk memberi produk yang ditawarkan. Saran bagi penelitian. Selanjutnya, diharapkan mampu menambahkan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi minat beli seperti kualitas produk, citra perusahaan, kualitas layanan, dan brand image. Selain itu, mampu memperluas ruang lingkup penelitian atau menggunakan lokasi penelitian yang tidak hanya berfokus pada satu lokasi penelitian, sehingga memberikan suatu pandangan yang lebih luas dan mampu diimplementasikan secara umum. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi dan waktunya. Dan terima kasih kepada Ibu dosen. Akhir kata kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.